Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar mantap pertama. Kali ini datang dari program pengembangan jet tempur generasi kelima, jet tempur siluman Turki, yaitu jet tempur Kaan, bos. Yang kini dikabarkan sedang mencari mitra baru. Nah, terkait hal ini, bos, kini dikabarkan ada dua negara baru yang bakal bergabung ke dalam program jet tempur generasi kelima Turki ini. Dan jika kita sedikit kaitkan, dulu Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa Indonesia kini sedang menjajaki potensi kerjasama pengembangan jet tempur generasi kelima dengan negara Turki. Dan kita juga sedang nego dan menjajaki kerjasama PTDI dengan Turki, mengembangkan juga pesawat generasi kelima. Lantas, pertanyaannya, dua negara manakah itu yang kini bakal bergabung dengan proyek jet tempur generasi 5 Turki ini? Apakah ada negara kita, Indonesia? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian nanti berita kedua yang tak kalah mantap nih, bos. Seperti yang kalian tahu, nama negara kita Indonesia kini sedang gencar-gencarnya diisukan bakal bergabung dengan aliansi ekonomi 5 negara berkembang besar Rusia China, yaitu BRICS. Dan kini disebutkanlah bahwa ternyata ada 4 keuntungan bagi Indonesia jika kita bergabung dengan BRICS. Lantas, apa sajakah 4 keuntungan bagi Indonesia itu? Penasaran? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama kini datang dari program jet tempur generasi 5 negara sahabat Indonesia, yaitu Turki, bos. Seperti yang kalian tahu, Turki pun baru-baru ini memang telah meluncurkan prototipe jet tempur generasi 5-nya di depan mata dunia, bos. Dan Indonesia pun dulu lewat Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa saat ini negara kita Indonesia sedang menjajaki potensi kerjasama pengembangan jet tempur generasi kelima dengan negara Turki. Dan walaupun tidak disebutkan namanya, namun sudah jelas, bos, jet tempur yang dimaksud ini pun pastinya adalah jet tempur dalam program TFX atau yang sekarang disebut dengan nama jet tempur Kaan. Dan kini kabar terbarunya ternyata ada 2 negara baru yang digosipkan nih, bos, akan bergabung dengan program jet tempur siluman Kaan Turki. Dah, negara manakah itu? Admin kutip dari sumber-sumber berita berikut. 2 negara ini pun ternyata tidak ada Indonesia, bos. Melainkan 2 negara ini adalah negara Pakistan dan juga Azerbaijan. Tapi informasi ini pun juga disebutkan bahwa sebenarnya belum terkonfirmasi kebenarannya, bos. Namun, sudah banyak beredar di media sosial. Dan kabarnya memang bertujuan untuk merevolusi industri kedirgantaraan dan memperkuat hubungan strategis antara ketiga negara, yaitu Pakistan, Turki, dan Azerbaijan, yang merupakan negara sahabat dekatnya negara Turki, pimpinan Bapak Erdogan, bos. Nah, terkait hal ini, di sisi lain, Turki pun kemarin kabarnya memang sedang mencari mitra dari luar negeri untuk pengembangan jet tempur generasi kelimanya yang dibuat oleh Turkish Aerospace Industries. Dan jika kabar bergabungnya kedua negara ini dengan program jet tempur siluman Turki memang benar adanya, maka disebutkanlah sebagai bagian dari kolaborasi antar negara beberapa subsistem Kaan nantinya akan juga diproduksi di negara Pakistan, bos. Yang akhirnya akan mengarah pada pembentukan jalur produksi bersama, tulis media Pakistan. Dan langkah strategis ini pun tidak hanya mengurangi beban keuangan secara keseluruhan, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat produksi dan memastikan penyelesaian pesawat tepat pada waktunya, bos. Mantap, mantap, jos. Nah, pertanyaannya, mengapa 2 negara ini, bos? Mengapa tidak kita, Indonesia? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Seperti yang kita ketahui bersama, Azerbaijan sendiri memang merupakan negara sahabat Turki, sekutu Turki. Dan hal ini pun dapat kita ketahui dari pernyataan Bapak Erdogan beberapa waktu lalu yang terang-terangan memang membela habis-habisan Azerbaijan saat mereka berperang dengan Armenia, bos. Sedangkan untuk negara Pakistan sendiri merupakan salah satu negara yang kini juga sudah mampu memproduksi jet tempurnya sendiri. Yang memang kita ketahui Pakistan dapatkan lewat kerjasama dengan industri pesawat terbang Tiongkok. Di mana jet tempur buatan Pakistan yang cukup mantap ini pun adalah jet tempur JF-17 Thunder yang merupakan hasil collab antara Chengdu Aircraft Industries Corporation dari Tiongkok
dan Pakistan Aeronautical Complex dari negara Pakistan. Sehingga pastinya Turki juga mungkin bakal mendapatkan kekayaan teknologi baru dari industri pesawat terbang Pakistan ini, bos. Mantap, mantap, jos. Namun, beredarnya berita ini pun masih belum mendapatkan konfirmasi pasti dari pihak resmi negara Turki, bos. Jadi mungkin masih ada nih, bos, peluang negara kita Indonesia bisa ikut bergabung dalam program pengembangan jet tempur siluman generasi kelima Turki ini, bos. Mantap, mantap, jos. Oke, kemudian kabar ketiga yang tak kalah mantap. Nama negara kita Indonesia kini memang santer selalu disebutkan baik itu dari media asing maupun media dalam negeri yang kabarnya bakal segera bergabung dengan aliansi ekonomi terkuat dunia saingan G7 Barat, bos. Dan kini admin kutip lagi dari Sindo News. Disebutkanlah ternyata ada 4 keuntungan bila negara kita Indonesia bergabung dengan aliansi BRICS ini. Nah, apa sajakah itu? Oke, yang pertama, Indonesia pun disebut bakal mendapat jaminan keamanan pangan, bos. Di mana hal itu bisa dilihat dari beberapa negara anggota BRICS yang memiliki agrikultur yang cukup mumpuni. Selain itu, negara anggota organisasi ini pun juga sepakat untuk bekerja sama dalam hal pembangunan agrikultural. Dan geng BRICS ini pun ternyata juga mempunyai lembaga penelitian sendiri tentang urusan pangan yang bernama BRICS Agriculture Research Platform atau yang disingkat dengan nama BRICS ARP. Nah, kemudian yang kedua keuntungannya adalah Indonesia bakal mendapat jaminan keamanan akses pasar internasional. Karena sejak awal berdirinya, sebagian besar negara anggota BRICS ini pun telah berkomitmen untuk menjaga keamanan akses pasar internasional, bos. Bahkan Indonesia pun juga bisa memperluas pasar ekspor produk pangannya dengan kelima negara anggota BRICS yang notabene memiliki populasi besar dan permintaan tinggi akan pangan, bos. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dapat bersahabat dengan negara-negara berkembang BRICS. Dan yang keempat terakhir yaitu adalah Indonesia bakal dapat memperoleh sumber daya teknologi dan investasi dari negara-negara anggota BRICS. Bayangkan, jika sumber teknologi dari negara-negara mantap seperti Rusia dan China serta India mengalir deras ke Indonesia. Hal ini pun tentu bisa meningkatkan produktivitas di berbagai sektor seperti misalnya perdagangan maupun pertanian di negara kita Indonesia, bos. Selain itu, negara kita Indonesia pun juga memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan investasi dari berbagai perusahaan yang dimiliki oleh negara-negara anggota BRICS ini. Dan dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun bisa terus berkembang pesat, bos. Mantap, mantap, jos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.